hancur semua, terjadi perang dahsyat. Hitungan saya sih tambah 20 tahun. Karena fasenya sampai 100 tahun. 40 tambah 40 tambah 20, 100. Maka 2037. Silahkan cek orang-orang yang ada menghitung di pertahanan sekarang. Antum tanyakan pada yang di Lemhanas, pada di macam-macam. Bagaimana kekuatan dunia pergeserannya, saya yakin. Hitungan mereka 2037 terjadi sesuatu yang dahsyat. Musa membawa kaumnya. Karena dalam bahasa lisannya Musa, ya qaumi, kaumku. Keluar dari Mesir. Fokus. Firaun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, persis di depan mata Musa dan semua pengikutnya. Musa ditemani oleh saudaranya namanya Harun. Musa punya bapak namanya Imran. Bukan Imran yang bapaknya Maryam, tapi Imran yang lain. Ya, Imran punya anak 3, satu Musa, yang kedua Harun, yang ketiga perempuan namanya Maryam. Itu unik sekali. Makanya nanti ketika Maryam ibundanya Isa alaihissalam mengandung dan melahirkan, karena diizinkan oleh Allah, maka dituduh oleh kaumnya, ya ukhta Harun. Itu kalimat majas. Untuk memberikan kesan, kamu kan orang soleh, perempuan soleh seperti Maryam dulu, yang soleha, yang punya saudara namanya Harun. Kenapa kamu menyimpang? Kenapa kamu berzina? Itu ditemukan nanti di surat Maryam. Balik ke sini. Musa dan Harun membawa kaumnya ini yang telah keluar dari kejaran dan perlakuan serta kekejaman Firaun, selesai keluar dari Mesir. Sebelum saya sampaikan sampai ke titik ini, saya ingin terangkan satu hal yang penting dulu. Saya mau tanya pada Anda sekalian. Pernah ada yang tahu nggak berapa jumlah umat Nabi Musa, kaumnya Musa yang ikut dengan Nabi Musa keluar dari Mesir pada saat itu? Berapa jumlahnya? Gampang, jumlahnya banyak. Itu aja ya, kalau pusing. Jumlahnya banyak. Saya tuliskan permisalan 100 orang. Misal saja. Ini telah mengalami sisa-sisa penjajahan, perbudakan, penindasan, tekanan. Saya tanya pada Anda, punya beban psikologi nggak? Punya kenangan nggak? Punya memori nggak? Saya tanya pada Anda, 100 ini adatnya sama tidak? Karakternya sama nggak? Sifatnya sama nggak? Sifat mereka berbeda, karakternya tidak sama, dan mereka menyimpan memori yang berbeda. Ada yang yakin dengan kenabian Musa dan Harun, ada yang taat dengan Musa dan Harun, tapi yang ada pengen ikut-ikut aja, yang penting selamat dari Firaun. Ingat ya? Yang penting selamat dari Firaun. Tapi yang Anda jangan lupakan, penjajahan, penindasan, perbudakan, genosida, itu akan melahirkan luka sosial dan psikologi yang sangat dalam. Lebih dalam daripada diputuskan cinta. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Dan seringkali ketika mendapatkan kenyamanan, justru pengalaman ditindas itu dipakai untuk menindas orang lain lagi. Kalau nggak percaya gini nih. Dulu saat kita berjuang nih, Bung Tomo berjuang, pahlawan kita berjuang, dari Kiai Hasim dari Jombang itu punya sayap militer. Panglima resimennya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di Jawa Tengah, itu masuk nanti Mr. Kasman Singa di Mejo. Sampai ke Jawa Barat, Kiai Haji Nur Ali itu. Ya, semua berjuang. Tapi kalau kita baca sejarah, bukankah di era perjuangan itu ada pengkhianatnya? Ya, lihat pola Belanda pada masa itu. Ada divide et impera, pemecah belah. Ada manipulasi, ada penipuan, ada mengambil hak tanpa dibenarkan. Saya kemarin baru dari Belanda, kemudian mampir ke Delft. Tahu Delft? Ya, itu lampu merah sonoan dikit tuh. Ya. Di Delft itu tempatnya company. Bahasa kitanya. Bahasa Inggrisnya company. VOC. Ternyata mereka itu kumpulan sebagian dari Yahudi yang membentuk konsorsium untuk mendapatkan sumber rempah-rempah. Itu ternyata, maaf, kantornya kecil sekali. Saya punya dokumentasinya. Cuman gudangnya besar. Kumpulan mereka itulah yang menggerakkan kemudian mereka datang ke tanah air, sampai dengan ke Nusantara, sampai kemudian mempraktekkan penjajahan yang membackup pemerintah Belanda. Jadi yang membangun Belanda itu hasil pajaknya dari VOC. Berapa yang didapatkan dari VOC itu? Yang saya mau katakan, dulu waktu VOC datang, pengkhianatnya ada nggak di sini? Ada. VOC waktu itu mengadu domba tidak? Adu domba. Menipu tidak? Menipu. Pangeran Diponegoro kan ditipu. Ya kan? Mengagresi tidak? Mengagresi. Sekarang kita telah merdeka. 17 Agustus tahun 1945 kita merdeka sampai dengan sekarang. Pertanyaan saya, ada nggak perilaku anak negeri yang nggak jauh beda dengan perilaku penjajah masa lalu? Yang menipu ada? Ada. Ya? Yang memecah belah ada? Yang memanipulasi ada?
Itu yang saya maksudkan. Luka sejarah yang lama itu seringkali memberikan kesan sehingga tanpa sadar dipraktekkan pada generasi berikutnya. Inilah yang terjadi. Penindasan pada era Firaun yang saya garis bawahi dengan beberapa poin ini yang akan terbawa oleh beberapa generasi yang ikut Musa ini, sehingga perilaku itu yang melekat pada mereka yang dipraktekkan di kemudian hari. Ini saya kotak ini. Ini nggak akan saya hapus, dan tolong jangan dihapus kalau saya minta hapus ini. Ya? Keluar dari Mesir, selesai. Maka perintahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1. Musa ambil wahyu. 10 perintah, 10 commandment. Masuk ke Tur Sinai sekarang, wilayah Mesir. Sudah 40 hari, 40 malam. Apa yang terjadi? Tadi kan saya katakan, dari yang banyak ini taruhlah 100 orang, kan gak semuanya sama. Ada yang taat sama Musa dan Harun, ada yang ikut-ikutan. Yang ikut-ikutan ini mulai menyimpang. Harun, ini Tuhan yang nyelamatin kita, mana wujudnya? Gak seru bertuhan gak kelihatan. Ya, tolong dong tampakkan supaya kita bisa kreatif dikit, nikmat ngelihatnya. Maka muncul kemudian kreativitas itu dari Samiri. Bid'ah pertama yang dilakukan pada masa itu. Samiri membuat Tuhan-Tuhanan. Makanya nanti kalaupun mereka mengklaim masuk surga, surganya surga-surgaan. Ya? Tuhan-Tuhanan dari lembu, kemudian disembah dan sebagainya. Singkatnya, keluar Musa, turun, marah melihat itu, dihancurkan semua. Lalu 70 orang dipilih oleh Musa yang baik-baik. Makanya saya tulis 100. Yang tadi selesai. Kalian ini bagaimana? Belum basah, belum kering tapak kaki kalian. Dari keselamatan yang Allah berikan dari Firaun itu sekarang sudah menyimpang dari Allah. Marah Musa. Bahkan saudaranya ditarik jenggotnya tuh. Kamu kerjanya apa, Harun? Kata Harun, ya Musa, jangan begini. Khawatirnya kita jadi fitnah nanti. Ya? Maka ketika tenang Musa itu, apa yang terjadi kemudian? Quran surah ke-7 ayat 155. Quran surah 7 ayat 155. Musa memilih 70 orang. Sab'ina rajulan. Di bawah 70 orang ini yang soleh-soleh, limiqatina, untuk minta tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku akui mereka memang salah. Tapi engkau kalau mau hukum, ya hukum saya sekalian di sini. Dengan hamba-hambamu yang soleh. Ya kan? Perhatikan cara Nabi itu kalau memohon itu dengan menggunakan kalimat menyentuh sehingga sulit kemudian ya untuk ditolak. Sulit untuk ditolak. Kalau rahmat pasti diberikan, kalau permintaan pasti dikabulkan. Maka apa yang terjadi? Allah sampaikan, yang salah tetap dihukum, yang baik-baik diberikan kebaikan. Maka ketika diterima taubat mereka itu, mereka mengatakan, Inna hudna ilaika. Ayat 156 ya. Paling kiri sebelah atas. Quran surah 7 ayat 156. Inna hudna ilaika. Hudna. Hudna, kami kembali taubat kepadamu ya Allah, untuk mendapatkan dan mengikuti petunjukmu. Hudna. Kata dasarnya, pelakunya disebut dengan hadu. Sifat keadaannya disebut dengan Yahud. Orangnya disebut dengan Yahudi. Ketemu Yahudi sekarang? Bani Israel sudah ada? Yahudi sudah ada? Baik, jadi hudna ilaika. Orang-orang yang bertobatnya disebut dengan hadu. Hadu di Quran surah kedua ayat ke-62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara, dan seterusnya ayat. Al-Yahud pertama ditemukan di Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini asal katanya. Ada yang membaca dari garis silsilah disambungkan ke Yahuda ke sini. Jadi Yahudi itu umatnya generasi yang tersambung sampai ke Nabi Musa, sampai ke kini, yang kalau ditelusuri generasinya ke sini, ke Yahuda. Jelas? Tapi yang lebih kuat, karena generasi ini sudah selesai, sudah bercampur semuanya, sudah berbaur semuanya, secara DNA itu sudah semua menyebar, maka yang paling mudah dipahami timbangannya kembali kepada Al-Quran. Wa muhaiminan alaih. Ini. Hudna ilaih. Jadi Yahudi itu asalnya sifat, karakter yang menunjukkan komitmen untuk taubat. Yahudi itu orang taubat yang pengen baik lagi. Yang pengen tidak musyrik lagi. Yang tidak membunuh lagi. Yang tidak membunuh lagi. Yang tidak ngeyel lagi. Itulah Yahudi. Jelas sampai sini? Baik. Kita temukan ini ya. Udah. Lalu apa yang terjadi? Diterima taubatnya oleh Allah. Lalu turunlah ayat 157.
saya terima taubat kalian semua, kata Allah. Mulai sekarang, kalian ikuti petunjuk Musa ini, petunjuk Harun ini, sampai datang Nabi terakhir. Alladzina yattabi'una an-nabiy rasulan nabiyyal ummiyya. Sampai datang risalah penutup Musa, sampaikan pada kaummu sekarang. Generasi kalian akan terus melampaui zamannya. Terus hadir lagi keturunan, terus hadir keturunan. Sampai nanti lahir keturunan terakhir, akan bertemu dengan sosok Nabi yang paling agung, Nabi yang paling hebat, sifatnya ummi, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkanlah nama Muhammad dalam kitab mereka Taurat, sampai kemudian dilestarikan sampai ketemu di puncak Nabi yang terakhir sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Jadi nama Nabi Muhammad tersebut dalam Taurat, tersebut dalam Injil, tersebut dalam kitab-kitab sebelumnya. Sudah disebutkan. Maka singkatnya, menerima mereka semua, lalu kemana kami ya Allah belum menemukan tempat sekarang? Maka disebutkanlah kemudian firman Allah, balik lagi ke tempat asal yang engkau di situ dapat diterima dengan damai. Bapak moyangmu pernah di situ, Ibrahim alaihissalam, Ishak lahir di situ, Yakub pernah tumbuh di situ. Hidup damai dengan orang-orang yang ada di sana. Balik ke sana lagi. Maka dibimbing ya mereka itu semua untuk memasuki kembali bumi Palestina yang tadi sudah dihapus. Ke sini lagi. Al-Maidah dari ayat 21 sampai dengan 24. Ya, dari kanan dulu ke bawah. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, kata Musa, ayo Allah sudah tetapkan nih tempat yang paling aman buat kita semua, dijamin damai dengan penduduk aslinya. Jadi ke situ itu bukan untuk menguasai, bukan untuk mengklaim itu negeri kami, bukan. Perintah Allahnya datang ke situ supaya bergaul dengan penduduk negerinya, yang memang mereka kakek moyangnya dulu pernah tinggal di situ, akrab dengan penduduknya. Kalau ke situ ngikuti sistemnya, ikut damai hidupnya, tenang di dalamnya, jangan bikin ulah lagi. Bukan diminta untuk mengklaim ini tanah engkau, bukan. Nggak ada begitu. Ya, jadi hoax kalau ada klaim demikian. Jelas ya? Ya, kalau disebutkan, ya maaf, dalam kitab-kitab yang disucikan, saya tidak sebutkan namanya, Anda sudah tahu. Misalnya ada persepsi demikian, maka itu hoax yang paling populer di muka bumi saat ini. Ya, saya berani mengatakan demikian, karena di kitabnya juga tercantum seperti itu. Jelas sampai sini? Balik ke sini, belum selesai, sabar ya. Yuk berangkat. Apa komen mereka? Begitu Musa perintahkan, ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Musa, nggak mau ah. Di sana banyak orang-orang kuat. Kuat mereka itu, hebat-hebat. Ya, qauman jabbarin, yang kuat, yang kokoh, yang hebat-hebat. Ada sebagian tafsir menyebutkan itulah suku Palestina. Palestina. Makanya kalau sekarang berjuang hebat-hebat, kuat-kuat, kokoh dan sebagainya. Dari dulu emang begitu. Musa nggak mau ah. Di sana sudah ada golongan kuat, hebat-hebat, keras mereka itu, kami nggak mau masuk. Yang paling dahsyatnya, lihat komennya di ayat 24-nya. Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kalau masih maksa, Musa, kamu aja dengan Tuhanmu, pergi dulu ke sana, taklukkan dulu Palestina, kalau sudah menang, kabari kami di sini. Kami duduk-duduk dulu, kalau udah menang, kabari, baru kita masuk sama-sama. Tolong catat kalimat ini. Ini menunjukkan bahwa DNA dari Yahudi yang terbawa sampai umatnya Musa yang selamat itu tetap membawa sifat ketakutan yang dalam. Bahasa kerennya sekarang ada sifat pengecutnya. Ketakutan yang dalam. Saya tulis ya. 1, 2, 3, 4. 4. Penakut. Penakut. Makanya beraninya dari atas pakai pesawat. Bom, 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 bom. Nggak berani hadapan satu-satu. Karena penakut. Dari dulu begitu. Ya, dari dulu. Dah, saya percepat, saya mau masuk ke ujungnya. Karena ada peristiwa seperti itu, sudah dihukum. Arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Musa, ini kaummu mengalnya luar biasa, udah diselamatkan, udah diampuni tobat, masih ngeyel juga. Saya hukum 40 tahun berkelana. Catat ini baik-baik. 5. Generasi mereka punya siklus 40 tahunan. Tolong catat ini ya. Punya siklus 40 tahunan. Siklus 40. Tolong catat ini. Orang-orang yang baca Qurannya dengan detil, dengan teliti, dia akan mendapatkan sesuatu yang hebat dari sini. Sudah 5 saja. Yang kelima yang terakhir, siklus 40 tahunan. Maka setelah itu Nabi Musa wafat di daerah dekat area situ, belum sampai ke situ. Setelah 40 tahun, itu Musanya wafat, Harunnya wafat, sebagian generasi tadi wafat, ada sebagian yang beranak pinak sampai melahirkan kemudian
ada satu generasi dibimbing oleh satu orang yang sangat saleh, yang dia pernah menjadi asisten Nabi Musa saat bertemu Khadir. Ya, Khadir alaihi salam. Jadi kalau baca dengan benar bukan Khidir tapi Khadir. Ya, Khadir. Di surat Al-Kahf, masih ingat ada 4 kisah viral? Kisah pemuda, 1. Kisah 2 orang sahabat, yang satu kaya, yang satu sederhana dan saleh. Yang ketiga Musa dengan Khadir, yang keempat Dzulkarnain. Nah, bukankah Anda masih ingat yang menemani Nabi Musa untuk menemukan Khadir itu siapa? Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Maka setelah siklus 40 tahun ini, masuklah kelompok ini, komunitas ini, bangsa ini ke Palestina dibimbing oleh Yusha bin Nun. Masuk lagi setelah 40 tahun. Ada di sini. Nunggu siapa? Nunggu berjalan terus sampai munculnya seorang sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, tahun masuk ke 1 Masehi, lahirlah Isa alaihi salam. Isa bin Maryam. Isa meneruskan risalah Musa. Jadi kalau diurut tadi Nabi Isa, keturunannya kan masih ke generasi ini. Ke Yahuda ke atas. Maka Nabi Isa pun sesungguhnya mendakwahi keturunan yang berasal dari sini tadi. Dari Musa ke Yusha bin Nun, beranak pinak lagi. Sampai periodenya Isa alaihissalam. Bayangkan, dari Musa aja kan 1400-an. Ya kan? Artinya apa? 1000 tahun setelah peristiwa itu, generasi Isa muncul. Ini masih beranak pinak. Maka zamannya sudah berbeda. Kondisinya sudah tidak sama. Dan yang menguasai tempat itu di Palestina sudah dikuasai oleh Romawi pada masa itu. Romawi sudah ada dengan Bizantiumnya. Maka apa yang terjadi? Nabi Isa diutus menjadi nabi dan rasul, diberikan oleh Allah kitab. Standar nabi itu punya kitab. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitab. Dapat kitab. Maka diberi nama kitabnya Nabi Isa untuk membedakan dengan kitabnya Nabi Musa. Kalau Musa itu Taurat, kalau Isa itu apa? Injil. Tapi kaumnya generasi yang sama, generasi keturunan dari umatnya Musa. Karena kaumnya Musa, maka sama dengan sifatnya Bani Israel. Jelas? Sama punya sifatnya Yahud. Hudna ilaika. Jelas? Sama juga kemudian punya sifatnya menerima kitab. Ahlul kitab. Makanya nanti di Al-Quran kita akan temukan. Ya Bani Israel. Ya Ahlul kitab. Ya ayyuhalladzina utul kitab. Jelas? Baik. Diturunkan, disampaikan risalah yang sama persis dengan sebelumnya. Tapi syariatnya lebih dilengkapi karena sesuai dengan eranya. Dan di era Nabi Isa tetap diinfokan. Akan datang Rasul penutup setelahku. Namanya Ahmad. Namanya siapa? Tolong catat ini ya. Ustadz kok namanya bukan Muhammad? Kenapa Ahmad? Inilah keistimewaan Nabi yang terakhir. Karena semua nama yang melekat pada beliau semuanya nama sifat. Nabi sebelumnya rata-rata nama zat. Musa, Isa, Yaqub sampai ke Adam nama zat semua. Zat itu nama untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Adi ini. Kan? Ustadz Fahmi itu. Adi, saya nengok, Fahmi itu. Itu zat namanya. Tapi Fahmi yang jujur. Fahmi yang toleran. Fahmi yang penyabar. Itu sifat namanya. Ya, nama Nabi sebelumnya zat. Tapi yang melekat pada Nabi terakhir semua sifat. Untuk menunjukkan, sekalipun Nabinya sudah wafat, sifatnya tetap abadi sampai dengan hari kiamat. Maka kata Nabi Muhammad SAW, Ana Muhammad, Ana Ahmad, Ana Al-Mahi, Ana Asyafi, Ana Al-Kafi. Semuanya sifat. Maka, orang-orang pada masa itu menduga Nabi Isa ini Nabi terakhir. Kenapa? Karena punya sifat yang sama di kitab mereka tentang ramalan nubuat Nabi terakhir itu punya sifat kasih sayang. Nama Muhammad gambaran kasih sayang. Bentuk yang unggul superlatif dari kata Mahmud. Dasarnya Mahmud, superlatifnya Muhammad. Sayang terhadap semua. Jangankan manusia, pada tumbuhan sayang, pada hewan sayang, itulah Muhammad. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Semua menunjuk sifat kasih. Quran surah 3 ayat 144, Quran surah 33 ayat 40, Quran surah 47 ayat kedua, dan Quran surah 48 ayat ke-29. Yang kedua, selain baik dengan sesama, taat kepada pencipta. Saking taatnya, nggak ada yang bisa menandingi, melebihi semua nabi yang lain. Melebihi yang lain disebut dengan tafdil namanya. Taat kepada sang pencipta. Satu aspek, hamid. Taatnya banyak, sholatnya sampai bengkak kakinya, puasanya rajin sampai sunnah, baca Qur'annya luar biasa, kemudian infaknya diberikan dengan sempurna, maka berubah kalimatnya menjadi isim tafdil dari Hamid menjadi Ahmad.
Maka Nabi Isa menolak klaim kaumnya, saya bukan Nabi terakhir. Memang Nabi itu punya sifat mirip dengan saya, penyayang. Tapi kedekatannya dengan Allah nggak bisa ditandingi. Wa mubasyiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Afdal minni. Jelas? Baik, balik ke sini. Maka secara singkat disampaikan, saya bukan Nabi terakhir. Karena itu, mereka sudah tahu tentang kedatangan Nabi Muhammad. Sampai terjadilah peristiwa Nabi Isa itu kan tidak menikah. Ya, diangkat oleh Allah usia 33 tahun. Ya, masih pemuda. Diangkatnya usia berapa? 33 tahun. Makanya yang bisa diteladani dari beliau itu adalah kasih sayangnya, ajaran kasihnya. Tapi nggak bisa ditiru rumah tangganya karena nggak pernah nikah. Nabi Muhammad paling komplit. Nikah iya, pemimpin iya, ya, dan segala aspek lainnya. Secara singkat, Nabi Isa di eranya saja ketika mendakwahi, maka kaum-kaum nih, keturunan ini, yang tadi ikut dari generasi Musa, beranak pinak, masih saja mewarisi sifat-sifat yang tertanam secara psikologis dari sejak mereka ditindas oleh Firaun. Isa pengen begini, Isa pengen begitu. Nggak bisa, Tuhannya pengen begini, nggak bisa ikut kalian. Kalau memang nggak bisa, kamu mati sekalian. Dikejar. Seperti Nabi sebelumnya pernah dieksekusi. Nabi Zakaria itu dibunuh. Nabi Yahya itu dibunuh. Dan Nabi Isa pun dikejar untuk disalib dan dibunuh. Diselamatkan oleh Allah. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilai, di Ali Imran. Nabi Isanya diangkat, diseropakkan di antara mereka, lalu kemudian itulah yang disalib. Secara singkat, orang-orang ini kemudian berkehidupan di situ, di bawah kekuasaan Romawi, berkembang, muncul ide kemudian. Bagaimana kalau kita berontak saja kepada penguasa ini? Maka dipakailah kemudian ide-ide kecil Firaun. Bikin gerakan. Kuasai dulu dagangnya. Bikin gerakan. Ketahuanlah oleh kaisar pada masa itu, namanya Kaisar Herodian. Di tahun 135 Masehi. Sekarang kita sudah lewat Masehi. Ya, sebentar lagi selesai berarti. 135 Masehi, Kaisarnya Herodian. Karena ketahuan memberontak, maka hukum pada masa itu harus diselesaikan. Dikejar, dieksekusi, dihabisi. Maka mereka kemudian diusir, ditindas lagi, dikeluarkan lagi dari bumi Palestina. Keluar lagi dari sini. 135 Masehi. Nyebar kemana-mana tuh. Ternyata di tempat lain pun gak diterima. Ke Eropa diusir, sini diusir. Ya, sampai ke masa-masa berikutnya pun, ke negeri Eropa gak ada yang mau terima. Mereka punya satu harapan. Cuman satu yang bisa ngangkat kita dan jadi hebat lagi. Cuman satu yang bisa mengembalikan marwah kita, keagungan kita. Yaitu sosok Nabi terakhir yang diviralkan oleh Nabi kita Isa alaihi salam sampai ke Musa, sampai ke atasnya. Kita tunggu dan kita hadir di tempat Nabi itu akan hijrah saja. Lalu mereka bergeraklah datang. Kemana datangnya? Sebetulnya di kitab mereka sudah dijelaskan. Lahirnya akan lahir di tempat bukit, di bawah satu lembah, bukit menghitam, bebatuan besar yang tiada lain adalah Mekah. Cuman di kitab mereka disebutkan Nabi ini akan dipersekusi, Nabi ini akan ditindas, akan diusir dari tempatnya. Dari mana tahu itu dikonfirmasinya? Dari keterangan Warakah, saudaranya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Jadi beliau itu, Warakah itu, datang ke Mekah untuk menunggu Nabi terakhir lahir. Pekerjaannya nyalin Injil, nyalin. Di situ disebutkan Nabi terakhir ini punya ciri-ciri yang sangat jelas sekali. Sampai orang-orang pada masa itu lebih kenal ciri Nabi Muhammad dibandingkan dengan anak mereka sendiri. Kenal dengan Nabi. Dibandingkan anak mereka sendiri. Tahu persis cirinya. Saking viralnya. Maka apa yang terjadi? Nih saya garis bawahi. Karena sifat mereka yang penakut yang keempat. Gak mau ke Mekah. Kalau nunggu Nabi di Mekah berarti nanti berpotensi ditindas lagi. Diusir lagi. Mendingan kita nunggu di Yathrib aja. Karena hijrahnya akan ke Yathrib. Kan di situ nggak ditindas lagi. Maka berangkatlah mereka ke utara Yathrib. Di utara itu daerah yang subur. Tuh, adatnya Yahudi begitu. Datang ke Yathrib. Ngambil utara. Yang utara itu yang suburnya. Ya, yang selatan yang tandusnya. Yang selatan tuh yang sekarang area Masjid Nabawi dan sekitarannya. Nanti saya cerita. Tapi mereka datangnya ke utara, ke sini. Bayangkan, nggak mau berjuang bersama Nabi, nggak mau bantu Nabi, pengen nunggu Nabi aja nanti kalau sudah kuat datang ke Yathrib. Yang akan membangun kota, mimpin umat. Persis sama dengan kelakuannya seperti era Nabi Musa. Musa, Anda aja yang pergi dengan Tuhan Anda ke sana, kalau menang kabari kami ikut. Persis sama. Maka saking mereka ingin nyamannya dan tidak ingin terganggu lagi,
ngambil daerah yang utara yang subur. Di selatan ini nanti akan diisi oleh orang-orang yang datang dari Yaman. Ada 2 suku besar nanti, Aus dan Khazraj. Mereka berdagang, sukses, bagus, kaya, dan Yahudi ngambil yang utara. Saking traumanya dengan perjalanan sejarah masa lalu, maka mereka mulai menetapkan pada masa itu, supaya nggak diganggu lagi, supaya tidak diserang lagi, kita bikin strategi seperti Firaun punya benteng. Maka bikinlah mereka benteng di wilayah itu. 3 suku besar, kemudian berhijrah ke wilayah Yathrib, yang kelak dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi Yahudi bukan suku asli di Madinah, bukan. Mereka pendatang. Maka ada 3 yang viral, Bani Qaynuqa, Bani Qaynuqa, Bani Nadir. Qaynuqa, Bani Nadir. Plus 12 suku yang lain. Teman-teman, itu saat datang, baru menetap beberapa waktu, sudah membuat sayap militer. Setiap 3 suku yang besar itu sudah punya 700 pasukan militer. Belajar dari mana? Firaun. Ini yang saya tuliskan. Mereka bikin benteng seperti Firaun bikin benteng di istananya. Sampai sekarang puing-puingnya masih ada. Terutama bentengnya Ka'ab bin Ashraf. Nanti yang ikut umrah saya tunjukkan sebelah mana lokasinya insyaAllah. Nanti di surat Al-Hasyr akan ditemukan rahasianya. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِئَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ. Husun itu benteng. Bikin benteng yang kokoh. Berlapis-lapis. Lapis pertama ada perimeter lagi, tokohnya di tengah-tengah. Bikin kekuatan militer. Kalau kita ingin kuat di sini, kuasai militer. Bikin sayap militer, setiap suku punya 700 pasukan. Kedua, gerakan ekonomi. Bikin pasar. Gimana supaya kuat? Lihat Firaun. Harus ada oligarkinya. Ini yang harus dikuasai. Maka apa yang terjadi? Bikin seperti korunnya. Maka apa yang dilakukan? Seperti Firaun memecah belah rakyatnya, pecah belah Aus dan Khazraj. Yang tadinya akur, yang tadinya baik, dipecah sampai mereka berkelahi puluhan tahun gak pernah damai dan menjadi pertengkaran yang sangat luar biasa dahsyatnya. Kalau wafat di Aus, mesti meninggal di Khazraj. Selesai. Maka pada saat itu, Yathrib dikuasai oleh Yahudi. Perputaran pasar ekonominya, plus kekuatan militernya. Dan punya spionase. Agen-agen intelijen yang cukup kuat mereka pada masa itu. Sehingga disegani. Di situasi itulah kemudian, mereka menunggu datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum selesai, Mas. Mau duduk silakan. Mereka menunggu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi datang ke Madinah itu, datang ke Yathrib, itu untuk nunggu Nabi Muhammad. Nunggu Nabi Muhammad. Yang menarik apa? Begitu mereka klaim dan diabadikan di dalam Al-Quran. Dari mulai kitabnya. Dari kitabnya Al-Quran, dari nabinya Muhammad sudah tahu itu. Di kitabnya ada di Al-Quran ayat ke-89. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Mereka udah nungguin Qurannya. Nabinya Al-Baqarah ayat 101. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ. Mereka dah nunggu Rasulnya, tahu akan ada Quran, sudah tahu. Ketika Nabinya datang ke Yathrib, ke Madinah, Nabi datang ke situ, ternyata mereka mendapat realita, Nabi yang mereka tunggu itu bukan dari keturunan yang mereka harapkan. Mereka berharapnya ingin membangkitkan kembali keunggulan mereka, ras mereka, turunan mereka, silsilah mereka. Pengennya dari jalurnya siapa? Jalurnya Bani Israel. Jalurnya ke atas, Yakub, Ishak, Ibrahim. Ternyata yang dipilih oleh Allah jalurnya Ismail alaihi salam. Maka apa komen mereka? Diabadikan komentar ini oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayatil Quran, dikenal dengan tafsir Al-Imam At-Tabari. 16 jilid. Jilid pertama, halaman 113 paling kiri sebelah atas. Maka komennya apa? Ya Muhammadun, innaka nabiyyun mab'utsun. Benar, memang engkau nabi yang diutus. Tapi Anda diutusnya bukan untuk kami. Walakin lastalana, walakinnaka bu'itsta li ghairina. Tapi sayangnya, Anda bukan diutus untuk kami, Anda diutus untuk kaum selain kami. Tuh, Yahudi tuh. Yang datang ke Madinah mereka, yang nungguin Nabi mereka, yang tahu sifatnya mereka, yang tahu tandanya mereka. Begitu datang Nabi yang mereka harapkan, mereka sendiri yang ngeyel, mereka sendiri yang ngeles dan mengatakan, memang Anda Nabi yang diutus, cuman sayang Tuhan ngutusnya bukan untuk kami, untuk kaum selain kami. Sifatnya muncul lagi. Maka apa yang terjadi? Karena nggak sesuai dengan harapan, muncullah kemudian karakter-karakter yang lama sudah tertanam. Eksekusi nih, nggak sesuai dengan spek kita. Tuh,
Apa yang terjadi? Spionase dipakai. Mulai diperalat ahli Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik Madinah didekati. Memang orang ini datang ke sini memecah belah aja nih Muhammad nih. Kalau dia bikin masjid, kita bikin masjid lagi aja. Tuh. Diganggu semua. Pasar diganggu, semua diganggu. Nabi ingin stabilkan pasar, diganggu. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi bijak, turun wahyu, perintahkan. Udah, bikin perdamaian. Bikin piagam kesepakatan. Maka disitulah kemudian dibuat kesepakatan piagam Madinah. Kurang lebih 29 poin. Dan yang paling menarik, yang dipakai hukumnya masing-masing keyakinan. Orang Islam dengan hukum Islam, Yahudi hukum Yahudi, Nasrani hukum Nasrani. Apa yang terjadi? Tetap khianat juga. Di antara kesepakatannya kalau urusan bangsa dan negara harus saling membantu. Terjadi serangan dari luar. Siap perang Badar itu. Yang berangkat siapa? Cuma orang Islam, ini nggak bantu. Begitu perang Uhud, oke kita bantu. Kirim dia pasukan. Di tengah-tengah sepertiga pasukan itu dari 1.300 keluar. Puncaknya apa? Kita kerjain Muhammad, lempar aja pakai batu dari atas. Undang ke benteng kita, dari atas, turunkan batu kepadanya. Timpakan langsung. Maka turun wahyu diberitakan lewat malaikat Jibril, Muhammad jangan datang, kau dijebak, balik lagi. Tapi yang paling menarik, yang akan membunuh Nabi itu temannya sudah bilang, jangan, gak akan kejadian. Pasti, nih lihat kalimatnya. Pasti malaikatnya akan memberitahunya. Dan terjadi. Puncaknya pemberontakan. Begitu terjadi pemberontakan, keluarlah hukum. Yang memberontak mesti dikepung, mesti dikeluarkan dari Madinah. Maka dikepunglah semua golongan bani-bani itu, ya, Bani Qainuqah, Bani Nadir, Bani Qainuqah, dikepung semua, dikeluarkan dari Madinah. Pengepungan itu diabadikan dalam surat Al-Hasyr. Tadinya mereka tidak ada yang optimis, nggak mungkin bisa kita kalahkan nih. Bentengnya terlalu kuat. Nggak mungkin dikalahkan. Nggak mungkin dikalahkan. Bentengnya terlalu kuat, militernya terlalu kuat, strateginya terlalu kuat, sampai Nabi mengatakan, cuma ada dua cara yang Allah sampaikan kepada kita untuk mengalahkan itu. Satu, walaupun benteng mereka itu kuat, tapi Allah telah tanamkan di hati mereka sesuatu yang melemahkan benteng mereka, yaitu sifat ketakutan yang sangat dalam. Ya. Al-Baqarah ayat 78 sampai dengan ayat 80. Ya. Fi qulubina ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Jadi di hatinya itu sudah ada ketakutan yang mendalam. Karena takut, maka mereka membuat parameter-parameter. Takut sekali. Maka ada satu yang harus dilakukan. Sebelum kemudian itu terjadi, maka yang paling atasnya itu, pimpinan atasnya, ya itu harus diambil. Sifat takutnya itu untuk diambil, masuk ke dalam jantungnya sekalian. Maka dirumuskan strategi. Nabi angkat tangannya. Kata Nabi, siapa yang bisa membawa kepadaku Ka'ab bin Ashraf, itu tokohnya pada masa itu. Maka Muhammad bin Aslamah mengacungkan tangannya. Dia mengajak kerabatnya. Gimana caranya kita membuat strategi bisa masuk ke wilayah bentengnya. Maka disusun strategi, bagaimana caranya? Secara singkatnya, Yahudi itu gampangnya senang dagang. Maka dibawa diplomasi, dia katakan, Ka'ab bin Ashraf, saya mau dagang nih. Ya, engkau kan temannya Muhammad. Enggak, saya udah benci sama Muhammad. Maka nyamar dia. Ya, maka bagaimana caranya? Dia buktikan dengan menghina Rasulullah, tapi sudah minta izin pada Nabi. Satu-satunya manusia yang diizinkan menghina Nabi cuma Muhammad bin Salamah. Satu orang. Dibolehkan. Dia mencela Nabi karena itu dia yakin. Oke, kalau gitu saya yakin kamu teman saya. Maka kalau kamu mau pinjam uang kepada saya, kan mau pinjam uang tuh buat modal. Ya, secara singkatnya. Jaminannya apa? Inilah bengisnya Yahudi. Jaminannya anak kamu. Istri kamu dulu, istri kamu. Makanya mereka sekarang menculik anak-anak, menculik perempuan, dibawa, bukan untuk apa-apa, supaya jadi jaminan. Itu sudah dari dulu karakternya. Itu akarnya. Antum sekarang melihatnya hanya, oh ini Hamas bawa tawanan culik. Ya akhi, otaknya dipakai sedikit lah. Ya, itu sebelum terjadi, yang di sana tuh udah nyulik duluan. Anak-anak diculik, perempuan diculik, orang tua diculik, dan bukan 1-2 orang. Tanya sama teman-teman kita nih, ratusan ribuan orang. Diculik. Supaya apa? Jadi jaminan keamanan. Itu. Jaminan keamanan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia masuk, sudah dia datang ke tempat orang, dia bikin benteng di situ, dia ambil pasarnya, dia monopoli tempatnya, dia jauhkan orangnya, dia pecah belah kemudian masyarakat yang ada di situ. Itu bukan hanya terjadi sekarang, zaman Nabi sudah begitu, tempatnya di Yathrib. Makanya komen para sejarawan, pasar terburuk setelah Kufah, itu Yathrib pada masa itu. Sebelum dibenahi oleh Nabi. Jadi datang ke situ, mengeksploitasi wilayahnya, ambil yang paling subur, kemudian tindas orang-orangnya, kuasai pasarnya, kemudian tindas orang-orang sekitarannya, ambil pasarnya, dan kuasai militernya. Itu mereka.
Maka kemudian, nggak bisa lah, masa orang sehebat engkau mengambil istri kami, setampan engkau mengambil istri kami. Kalau begitu kata Ka'ab bin Ashraf, anak kamu saja. Nanti apa kata orang-orang Yahudi yang lain, kaum kamu itu, masa bangsawan Yahudi cuma ngambil anak orang? Kalau gitu bagaimana kalau senjata kalian saja? Maka 3 orang ini sepakat, baik, senjata kami akan kami kumpulkan sebagai jaminan pinjam modal darimu. Saat pinjam senjata itu, itulah strateginya bagaimana masuk ke benteng Yahudi tetap membawa senjata. Pada masa itulah masuk kemudian ke dalamnya, senjata masih dibawa, lalu Ka'ab bin Ashraf ini, maaf teman-teman sekalian, itu orangnya modis. Selalu pakai parfum. Dan selalu ganti-ganti perempuan. Malam itu baru nikah dengan istri yang baru. Saat akan malam pertama, kata istrinya, ada panggilan dari luar kan? Ka'ab keluar, kita ada janji. Kata istrinya, jangan keluar suamiku, saya mencium bau tetesan darah di luar. Kata suaminya, nggak mungkin, tenang aja, ini kan benteng yang kuat, keluar dia. Begitu keluar, secara singkatnya dicium oleh sahabat tadi, engkau wangi sekali, ajak jalan-jalan. Karena luas sekali. Ajak jalan-jalan, begitu pengen nyium lagi, boleh nggak cium lagi, tundukkan kepalamu sedikit. Begitu ditundukkan, lantas kemudian dieksekusi, dibawa kemudian kepalanya diserahkan kepada Nabi SAW. Begitu yang atasnya itu dapat, maka ciut nyali ke bawahnya semua. Itu yang menjadikan kalau komandan-komandannya itu di lapangan itu kena satu, yang lain ciut semua, nggak ada yang mau berani. Makanya yang disewa tentara bayaran dari luar. Paham nggak sampai sini? Gitu. Makanya pakai pesawat, bum, nggak ada yang pengen langsung. Kenapa? Karena memang DNA-nya penakut. DNA-nya penakut. Jangankan kenal pesawat. Dengar takbir nih ya, dengar takbir nih. Allahu Akbar, lari semua tuh. Gak percaya nanti ada masanya. Dengar takbir lari semua. Maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Dikepung semuanya. Berlaku hukum mereka. Karena memberontak, kepung keluar. Maka dikepunglah benteng itu. Ketika dikepung itu mereka takut. Jadi cuma 2 cara mengalahkannya. Imma dikepung, sehingga lemah kekuatannya. Atau diambil tokoh-tokohnya, ditukar dengan sandera-sandera yang ada. Jadi wajar kalau sekarang ngambil itu, bukan untuk mengeksekusi. Pada dasarnya. Tapi memang fitrah mereka begitu. Kalau nggak begitu, nggak mau ditukar dengan ribuan tahanan yang sudah disiksa itu. Jelas sampai sini? Oke, selesai. Kalau sudah paham, bersih Madinah dari Yahudi. Dan itu karena perilaku mereka sendiri, bukan karena nabinya. Kalau di sekolah, berlaku hukum. Kalau ada anak merokok, kepala sekolah mengeluarkan. Tiba-tiba ada satu anak merokok, kepala sekolah mengeluarkan. Pertanyaan saya, dia dikeluarkan oleh kepala sekolah, dari sekolah itu, apakah karena kepala sekolahnya atau pelanggarannya? Pelanggarannya. Maka jangan katakan Nabi mengusir orang Yahudi dari Madinah. Yahudi keluar dari Madinah karena pelanggaran mereka sendiri yang memberontak, dan keluarnya karena hukum mereka. Di kitab mereka dituliskan kalau memberontak, keluar, diusir dari tempatnya. Dan hukuman mati bagi yang memberontaknya. Itu hukum mereka sendiri. Keluar. Sudah? Berubah kotanya jadi tenang, Yahudi sudah nggak ada, tenang makmur, maka dari Yasrib berubah jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemana Yahudi? Nyebar lagi. Ke Eropa nggak punya tempat tinggal, ke Austria diusir, ke Jerman kemudian disiksa dan sebagainya. Nyebar. Singkatnya diterima oleh satu kesultanan pada masa itu yang punya wilayah cukup luas, dikenal dengan Turki Utsmani, Kekaisaran Ottoman. Maka di mana mereka bisa diterima? Karena di tempat lain nggak ada yang mau terima. Balikin lagi ke firman Allah, Ardul Muqaddasah. Maka ditampunglah di bumi Palestina. Dari mulai abad ke-18 masuk ke situ lagi, secara singkat karena saya percepat waktunya mau habis. Masuk ke situ, damai di situ. Damai, tenang, bisa hidup lagi, bisa dagang lagi, bisa nyaman lagi. Sampai musibah muncul 1924. Umat Islamnya sudah jarang ngaji lagi. Sibuk dengan diri sendiri, terpecah-pecah, sudah saling menyalahkan. Gara-gara kunut gak kenal saudara. Gara-gara bismillah jahar dan sir, sudah gak kenal lagi. Sudah beda manhaj, sudah bid'ah-bid'ahan. Assalamualaikum akhi, beda manhaj. Allahumma hdina fi man hadait, bid'ah. Karena umat Islamnya lemah, terpecah-pecah, sibuk sendiri, saling merendahkan, jauh dari Al-Quran, i'tisamnya hilang, ukhuwahnya terpecah, maka kelemahan itu dibaca oleh orang-orang yang tidak suka dengan kedamaian. Maka yang terjadi apa? Mereka berkembang lagi. 1924, habis semua, hilang. Yahudi melobi, dia kuasai ekonomi dulu, kembali ke awal. Ekonomi dikuasai. Sampai punya lobi yang kuat mengendalikan pemerintahan dunia. Inggris diminta dibuat perjanjian Balfour secara cepat, tiba-tiba dibagi-bagi. Turki Utsmani kalah, masuk kemudian ke situ. Cerdasnya pada masa itu, cerdasnya Sultan pada masa itu, beliau mewakafkan wilayah Ardul Muqaddasah sebagai wakaf agama. Yang sekarang otoritasnya Yordania menjaga itu. Dulu orang Islam menjaga di bumi Palestina, jaga betul. Maka apa yang terjadi? Setelah mereka masuk dipecah, terjadilah bencana Nakbah 1948.
Maka cara masuknya persis sama ketika masuk ke Madinah. Persis sama yang dilakukan oleh Fir'aun. Pecah belah dulu bagi dua wilayahnya. Masuk ke tengah-tengah, putus hubungan antara utara dengan selatan. Barat dengan timur. Putuskan dulu. Maka dibagi dua kemudian oleh mereka. Secara cepat saja dibagi dua wilayahnya. Mereka masuk ke tengah dari kecil. Yang lain masih sadar, masih protes. Maka tahun 1967 terjadi kemudian protes dari 3 negara. Aksi militer keluar. Maka Yordania, Mesir, Syria mengeluarkan kemudian kekuatannya, tapi backupnya sudah kuat dari luar. Waja'alnakum aktsara nafira, ya, di surah Al-Isra, di ayat yang ke-6 itu, ya. Maka mereka sudah punya aliansi, sudah punya koalisi. Maka sebelum bergerak, pangkalan udaranya dibom, dihancurkan. Cuma 6 hari habis semua. Maka karena habisnya itu, Syria diambil wilayahnya dekat Palestina, dataran tinggi Golan. Di situ ada Bukit Zion, ya. Kemudian yang dari Yordania diambil, tepi baratnya Ramallah diambil, ya. Kemudian yang dari Mesir diambil 2 bagian, Sinai dengan Gaza, dikuasai. 1967. Maka beberapa bulan setelah itu berkumpullah 8 negara di bulan September. Bertempat di Sudan. Beberapa negara Arab plus Afrika. Afrikanya ada Mesir dengan Sudan. Maka Saudi datang ke sana, Yordania datang ke sana, Syria datang ke sana. Mereka mengeluarkan apa yang disebut dengan resolusi Khurtum. Resolusi Khurtum. Poinnya 7. Yang 7 ini disingkat jadi 3 yang pokok. Disebut dengan La'atul Thalath. 3 nouns, 3 penolakan. 3 penolakan. Ya, tidak mengakui Zionis, Yahudi. Tidak ada damai dengan Yahudi. Dan tidak pernah membangun hubungan diplomatik dengan Yahudi. Siapa Yahudi yang dimaksud di sini? Itulah yang dimaksud gerakan baru. Bukan Yahudi pada umumnya, bukan. Jadi orang-orang ini yang ketika di era Nabi terpencar, di masa Utsmaniyah ditampung, ketika itu lemah, mereka mulai muncul khayalan tingkat tinggi lagi. Sudah, Nabi sudah nggak ada yang diharapkan. Sekarang kita ingin membangun kekaisaran Solomon saja, bikin Solomon Temple yang baru, bangkitkan lagi. Sudah nggak ada sekarang nabinya, yang tinggal ditunggu Dajjalnya, Mesiahnya yang datang. Maka harapan mereka untuk mempercepat itu semua dan mereka bisa kokoh kembali seperti harapan mereka harus membangun kekuatan besar untuk membangun kedikdayaan lagi. Maka apa yang harus dijadikan klaimnya? Klaimnya apa? Objeknya apa? Tidak ada yang lain kecuali kuil Sulaiman. Karena itu adalah raja yang paling hebat dalam era sejarah mereka. Bisa menaklukkan awan, bisa bicara dengan binatang dan sebagainya. Maka ditandai situsnya, 1. Yang kedua, ini gimana cara ngajak lain-lain supaya datang ke sini? Kan nggak mungkin kalau dipaksa datang saja. Maka dibawa dengan ajakan, kita bangkit kembali seperti nabi-nabi kita yang hebat yang ada di Bukit Zion. Maka muncullah aliran membawa kepada arah Zion yang disebut dengan Zionisme. Sifatnya disebut dengan Zionis. Jadi yang sekarang bergerak ke Palestina itu, ya itu adalah gerakan Zionis. Kalau Yahudi pada umumnya terbagi-bagi beragam. Ada yang masuk Islam, ada yang damai hidup dengan umat Islam. Yang sekarang itu yang ini. Yang genealoginya ke atas tuh, genealogi konflik. Yang mewarisi sikap-sikap Fir'aun. Makanya wajar ketika mereka membawa sifat Zionisme, resolusi Khurtum kemudian terjadi, 1967, sepakat semua negara Arab, Palestina masih dibebaskan lagi. Maka mereka perluas di belah tengahnya seperti Fir'aun melakukannya. Ini lihat. Boleh pinjam penghapus saya aja biar cepat. Ini bagian terakhir. Ya, saya akan berhenti. Ini Palestina. Dah? Ini tepi barat. Ya, yang dekat ke Jordan. Ramallah, Al-Quds, wilayah sini. Ini kita gambarkan yang Gaza saja. Ini yang dekat nanti selatannya ke Rafah. Utaranya yang ada rumah sakit kita ini, yang sekarang sedang terancam di utara nih. Ya, yang teman-teman ada di sini. Gambarkan di sini aja biar cepatnya. Ini semua Palestina. Di peta awal namanya juga Palestina. Peta silahkan putar. Ya saya punya, tadi saya katakan saya punya Bible yang edisi internasional. Yang depannya ada petanya. Itu 1200 tahun sebelum Masehi. Itu tertulisnya Palestina. Dan masih ada tulisan Gaza. Gaza. Mereka masuk lewat tengah, dibelah. Seperti Firaun dulu pernah membelah. Supaya tidak terkoneksi antara utara dengan selatannya. Ya, udah. Tutup begini. Biarkan yang ini, biarkan yang ini. Lalu apa yang dipakai? Nih, kekuatan intelijennya. Ambil salah satu untuk diprovokasi seperti Aus dan Khazraj dibuat fitnah. Nanti mana yang berhasil, itu yang disupport. Kirimkan ke sana, uangnya, kirimkan pendanaannya, support supaya terpecah visinya, supaya nggak menyatu ini dengan ini. Supaya masing-masing bikin faksi sendiri. Masuk lewat tengah. Maka apa yang terjadi? Ya, setelah 1148 Nakhbah,
Ya, Nakhbah itu tragedi, bencana. Datang mereka ke situ mendeklarasikan sebuah negara, entah dari mana tiba ajalnya, tiba datangnya, berdiri negara, muncul di tengah-tengah, dibagi dua seperti itu. Maka pertama berdiri PLO, sekitar 1150-an, dengan tokohnya Yasir Arafat, Allah yarham alaih. Ya, Palestina Liberation Organization. Itu berjuang. Berjuang dengan sayap militer, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan semuanya. Gabung semua di situ. Maka apa yang terjadi? Setelah 1167, gagal tadi yang 3 negara, sepakat 8 negara, tapi yang terjadi ternyata jauh panggang dari api. Masuk awal tahun 70-an, yang 8 ini mulai kemudian melunak, mulai menyalahi komitmen yang renounce, yang la'at salas itu. Mulai buka hubungan diplomatik. Padahal yang 3 itu mengatakan tidak ada hubungan diplomatik. Tidak ada kerjasama, tidak ada pengakuan, tidak ada damai. Itu semua dilanggar, semua buka hubungan kerjasama. Baik yang langsung ataupun yang diam-diam. Dalam keadaan itulah kemudian, perjuangannya sulit mendapatkan dukungan, dan kalau Anda menelusuri sejarah, ternyata tahun 1931 sudah ada orang-orang dari Indonesia. Walaupun Indonesianya belum lahir, yang sudah berangkat sampai ke Gaza. Yang pemimpinnya yang berada di Mesir pada masa itu dan bertemu dengan Syekh Al-Amin Al-Husaini. Namanya siapa? Masih ingat? Kiai Haji Kahar Muzakir. Kiai Haji Kahar Muzakir menggerakkan 6 orang pemuda dari Mesir untuk ikut berjuang, bahkan berjuang dengan militer. Ada yang namanya Jaka, ada yang dari Lampung, ada yang dari NTB, ya, ada yang dari NTB, ada yang dari Lampung, ada yang dari mana-mana. 6 orang berjuang sampai syahid di sana. Ya, ada yang datang ke sana. Dulu masih perjuangan karena kenapa? Palestina, mereka juga membela perjuangan kita di sini, kita pun mendukung perjuangan mereka di sana. Ya, makanya ketika kita akan deklarasi kemerdekaan 9 September 1944, Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini itu mensupport sampai berangkat di Jerman, di radio Jerman, itu mereka mendukung melalui Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini, mufti pertama yang memberikan dukungan kemerdekaan Indonesia dari Palestina. Dari Yerusalem beliau. Ya, negara pertamanya Mesir, mufti pertamanya dari Palestina. Dibalas itu dengan Kiai Haji Ahmad Muzakir, ya, yang beliau datang kemudian ke sana, Kahar Muzakir datang ke sana, memimpin, membawa dengan tulisan-tulisan yang tulisan itu diabadikan kelak. Nanti ada di Suara Muhammadiyah, ada juga di edisi Mujtama yang di copy paste tulisannya oleh Babeh Ridwan Saidi kemudian hari. Sampai sekarang masih bisa diakses tulisannya. Jadi saya mau katakan hubungan Indonesia dengan Palestina itu hubungan yang sangat dalam, sudah jauh-jauh hari, sudah masa sebelum kemerdekaan, saling support kemerdekaan. Jadi kalau sekarang ada di Indonesia yang kunutnya untuk Palestina, donasinya untuk Palestina, hartanya untuk Palestina, pikirannya untuk Palestina, karena memang kita satu dengan Palestina. Tapi yang mau saya katakan tadi, karena sudah nggak ada harapan, maka sebagian bangkit. Maka muncullah Syekh Yasin. Ahmad Yasin. Syekh Yasin ini menarik. Beliau berangkat ke Mesir tahun 1155-56, belajar di Al-Azhar. Ditangkap oleh rejim pada masa itu karena diduga ikut dengan gerakan Ikhwanul Muslimin. Dulu, Jamal Abdul Nasir itu sahabatan dengan Syekh Hasan Al-Banna. Sahabatan dua-duanya itu. Cuma karena beda pandangan politik, kemudian beda pandangan, maka gerakan Syekh Al-Banna kemudian dimatikan. Singkatnya begitulah. Ya, dianggap kemudian menyimpang karena masalah politik dan kita nggak ikut-ikut ke sana. Singkatnya bagaimana? Syekh Yasin datang tahun 50-an ke sana, kemudian ke Al-Azhar, ditangkap, dikira gabung ke gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau bingung, nggak tahu kok ditangkap. Setelah kemudian diteliti, diidentifikasi, ternyata nggak terlibat. Tapi dari situ kemudian beliau mengenal lebih jauh. Ikut ke situ, ikut gerakannya, ikut kemudian apa yang dilakukan dari gerakan-gerakan tarbiyahnya sampai pada tanggal 14 Desember tahun 1987 ketika melihat realita tidak ada yang berjuang lagi, sementara anak-anak ditawan, perempuan dibunuh, orang di jalanan ditembak begitu saja, masyarakat dipecah belah, Al-Aqsa semakin digali semakin dekat, tidak ada yang mempertahankan, sementara dunia Islam di luar tidur semua. Maka beliau membentuk dengan sahabatnya 6 orang. Termasuk di situ ada Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rantisi, ya, dengan beberapa kolega yang lain, maka didirikanlah gerakan Harakah Muqawamah Al-Islamiyah, disingkat dengan Hamas namanya. Itu yang sekarang jadi trending topik itu. Ya. Maka dari tahun 80-an itu mereka dididik oleh Syekh Yasin dengan Al-Qur'an. Diajarkan kepada mereka tentang kisah-kisah ini. Bagaimana perjalanan Yahudi, karakternya bagaimana, sifat penakutnya bagaimana, cara masuk ke mereka bagaimana, seperti apa gambarannya, dan dihitunglah siklus 40 tahunan. 1987, 40 tahun ditambah itu berapa? 2027. Jadi disiapkan oleh beliau 3 fase di surah Al-Isra yang tadi dibaca, khususnya ayat 4 sampai dengan ayat ke-7-nya. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira.
Bani Israel itu, kata Allah, sudah tetap perjalanannya dari sejak generasinya ini berjalan, selalu merusak, dan mewarisi karakter-karakter tadi. Ya, lompat sedikit, ini mau kita tutup nih. Masih ingat ayat di Quran Al-Baqarah ayat 65? Masih ingat nggak? Ada sekelompok golongan Bani Israel dikutuk jadi apa? Kera. Antum pernah riset kera nggak? Ini saya ajarkan Al-Irsyad ya, sekolah Al-Irsyad Pak Abdul Rahman ya. Anak-anaknya ajak ke kebun binatang. Ya. Keluarkan semua hewan yang ada di Al-Quran, riset karakternya di kebun binatang itu. Tanyakan pada pawangnya. Saya ngajar tafsir di Libya. Saya bawa anak-anak yang belajar dengan saya ke kebun binatang di Libya. Tugasnya satu, keluarkan semua hewan yang ada di Quran, lalu teliti karakternya. Kalau nggak tahu, tanyakan pada pawangnya. Maka kelompok kami ada kelompok kera, kelompok unta, ya, kelompok gajah dan yang lainnya. Ya, paling nggak enak kelompok kera kalau dipanggil. Unta enak datang, gajah datang, begitu kera susah. Ya. Saya langsung ke kera saja. Bagaimana cara ngetesnya? Dia datang ke situ, dia lempar makanan. Begitu dilempar, diambil dengan tangan yang kanan. Lempar lagi, diambil dengan yang kiri. Lempar lagi, diambil dengan dua kaki. Ya, begitu kawan sesama kera datang ke situ, dia usir. Tapi kalau dia lihat diuji di tempat lain dikasih banyak, dia usir kera yang ada di situ, dia ambil dan kuasai tempat itu. Itulah sebabnya kenapa Allah memberikan gambaran kutukan dengan kera, karena perilakunya sama-sama mirip. Kalau melihat kenyamanan, datang ke situ, keluarkan penduduk asli yang di situ, ambil semua barangnya, kalau ada yang mau protes, habisi semua. Kera. Itu. Nggak percaya, silakan cek. Ya, silakan cek. Maka apa yang terjadi? Kerusakan akan terus dibangun sampai ada kemudian ketiga fase. 3 fase ini sudah selesai 2, sekarang masuk yang ketiga. Maka yang ketiga ini fa idza jaa wa'dul akhirati. Maka jika datang janji Allah yang terakhir untuk mereka. Apa fase yang ketiga ini? Ada 3 bagian lagi. 1, liyasu wujuhakum. Yang kedua, waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marrah. Yang ketiga, waliyutabbiru ma 'alau tatbira. Ya. 1 sekarang sedang diperlihatkan, liyasu'u wujuhakum. Persis sekarang orang-orang itu seperti di era Nabi yang membayangkan hingga bisa ditembus, bentengnya kokoh, intelijennya kuat, sadapannya di mana-mana. Tapi ternyata dunia yang melihat kokoh itu ditunjukkan oleh Allah hanya dengan bahasa mereka. La syirdimatun qalil. Ini bahasanya Firaun. Ini kan cuma ormas kecil, nggak sebanding. Ormas kecil yang nggak sebanding ini ternyata telah bisa mengintersep semua bagian-bagian itu. Dia bisa tembus bentengnya, dia masuk ke dalamnya. Liyasu'u wujuhakum. Tujuannya bukan untuk menunjukkan mereka mampu, bukan. Untuk menggugah dunia kalian kemana saja. Yang kalian anggap itu hebat, itu mampu, itu dahsyat, ternyata bisa ditembus, dipermalukan di wajah dunia. 1. Janji Allah tiba. Kedua, waliyadkhulul masjidah kama dakhaluhu awwal marrah. Nanti ada fase kedua, setelah ini terjadi, selesai fase kedua, masuklah ke wilayah Masjidil Aqsa. Kembali lagi milik kita itu. Dihitunglah fasenya 40 tahunan. 1987, fase pertama sekarang berjalan, ditambah 40 berapa? 2027. Itulah fase yang kedua, saat diharapkan paling puncaknya Masjidil Aqsa bisa kembali lagi. Nah, ini bukan main-main, ini bukan main-main. Hitungan fasenya. Antum lihat video viralnya Syekh Ahmad Yasin itu ketika menjelaskan itu. Saya tahu betul itu. Ya. Beliau hitung itu. Ya, 2027 ke 2028. Dan puncak akhirnya waliyutabbiru ma 'alau tatbira. Hancur semua, terjadi perang dahsyat. Hitungan saya sih tambah 20 tahun karena fasenya sampai 100 tahun. 40 tambah 40 tambah 20 100. Maka 2037. Silahkan cek orang-orang yang ada menghitung di pertahanan sekarang. Antum tanyakan pada yang di Lemhanas, pada di macam-macam. Bagaimana kekuatan dunia pergeserannya, saya yakin. Hitungan mereka 2037 terjadi sesuatu yang dahsyat. Gerbangnya sampai 2040, di atas 2040 itulah generasi emas akan muncul. Makanya Indonesia masuk generasi 2045. Itu sudah dihitung. 2030 pembukanya. Makanya sekarang punya visi 2030 semua. Saudi visi 2030, Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brazil, visinya 2030 dengan bikin bridge itu. Semua visinya ke sana. Dan yang paling dahsyat, hitungan itu secara spesifik, isyaratnya sudah ada dalam Al-Quran. Dan ini bukan ilmu utak-atik, bukan viral TikTok. Ingat. Ini sudah sejarah yang berlangsung dari penelitian masa lalu.
Maka wajar kalau sekarang mereka takut dikepung. Kenapa? Karena ketika Hamas datang dengan pasukannya darat, laut, udara, itu mempraktekkan surat Al-Hasyr yang sudah mereka pelajari bertahun-tahun. Datang lewat darat, lewat laut, lewat udara. Takut mereka semua. Maka dikontaklah kemudian kolega-koleganya. Datanglah kapal induk 2 dari Amerika. 1 lagi datang, Inggris datang, kemudian Kanada datang, Jerman siapkan pasukan. Kenapa? Karena trauma dengan pengepungan. 1. Ya, cuma 1 itu saja. Ya, sekarang apa yang harus dilakukan? Doa yang terbaik. MUI sudah bikin fatwa, baru saya lihat fatwanya hari ini tuh. Fatwa nomor 83 tahun 2023. Kita nggak bisa berangkat ke sana, ya, jangan main-main, jangan potong-potong video saya. Nggak boleh berangkat sembarangan karena gerbang pun ditutup. Antum belum nyampe udah mati duluan. Nggak boleh keluar tanpa izin pemerintah karena ada qadhi yang paling atas. Tidak. Ya, yang kita lakukan ada 3 bagian. 1 doa. Yang kedua yang bisa kita mampu, kemarin alhamdulillah kita kirimkan bantuan kemanusiaan. Semua kompak. Ya, perlu Palestina sekarang yang menderita untuk menyatukan Indonesia. Presiden, menteri, ulama, macam-macam kumpul kirim bantuan. Apakah untuk kompak dan damai itu perlu penderitaan Palestina untuk menyatukan kita? 2 sudah. Yang ketiga, fatwa MUI sekarang. Produk-produk yang dijual di dunia ini, yang hasilnya diperbantukan pada agresi Zionis, maka fatwa keluar MUI sekarang. Haram hukumnya bagi umat Islam untuk mengonsumsinya. Allahu Akbar. Dan saya ikut fatwa itu. Bikin listnya, viralkan dari sekarang. List. Makanan-makanan, barang-barang, semua yang dijual dari sana jangan konsumsi lagi. Jangan beli lagi. Itu tekanan yang terbaik untuk melahirkan kedamaian saat ini. Kita tidak ingin ada rumah sakit, gereja, masjid, dibom lagi, dihancurkan lagi. Caranya gampang, tekan semuanya sampai selesai. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Karena itu, kalau ingin mengatakan kesimpulannya akar konflik di Palestina, maka kembali kepada hayalan para Zionis itu, hayalan mereka, yang mereka menduga bahwa dengan menghadirkan kekuatan militer, kekuatan ekonomi menguasai dunia, dengan mengeksploitasi area Masjidil Aqsa untuk bisa mendatangkan kekuatan dan kedamaian. Yang terjadi justru sebaliknya. Itu akar konfliknya yang mengarah kepada masa-masa yang lampau. Ini saya kira yang bisa saya terangkan dalam durasi kurang lebih hampir dengan 3 jam ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan mohon maaf kalau saya tegas menyampaikan beberapa bagian. Karena itulah kehidupan. Pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hidup kita mulia dan wafat seluruhnya dalam keadaan syuhada. Amin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya arhamar rahimin la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirati fiha lak ridan wa fiha lana as-salah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwatana fi Palestin wa zid quwwatal mujahidin fihi ya rabbal alamin. Allahumma zid quwwatal mujahidin fi Palestin. اللهم انصر إخوتنا في فلسطين واصبر أهليهم يا رب العالمين واجعل أمواتهم شهداء وأحياهم يا الله مجاهدين في سبيلك يا رب العالمين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا خير الناصرين اللهم يا رب العالمين زد قوة المجاهدين يا رب العالمين ودمر أعداءك أعداء الدين يا أرحم الراحمين اللهم خفف حسابنا يوم القيامة أن ضعفنا في نصرة إخواننا في فلسطين ودعفنا يا الله في تحرير الأقصى يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وحد صفوفنا يا رب العالمين وجنبنا من التفرقة يا رب العالمين واجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألحقنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.